Ingat asuransi perjalanan, ingat Sompo. Sambutlah Sompo dari Jepang. Sompo, penyedia jasa asuransi umum dengan pengalaman 100 tahun. Dipersembahkan untuk memberikan layanan yang ramah. Melindungi Anda setiap hari dengan cara yang selalu inovatif, sekarang dan selamanya. Ingat asuransi terpercaya, ingat Sompo. Mau berlibur? Beli asuransi perjalanan Sompo. Coba bayangkan, seandainya tas Anda hilang saat bepergian, atau pesawat Anda tertunda, atau Anda mengalami cedera saat bersenang-senang, atau Anda tiba-tiba jatuh sakit, atau bisa jadi Anda harus segera mendapat pertolongan medis. Tenang, dengan asuransi Sompo, Anda akan terlindungi setiap saat. Ingat asuransi perjalanan, ingat Sompo. Mau berlibur? Beli asuransi perjalanan Sompo. Coba bayangkan, seandainya tas Anda hilang saat bepergian, atau pesawat Anda tertunda, atau Anda mengalami cedera saat bersenang-senang, atau Anda tiba-tiba jatuh sakit, atau bisa jadi Anda harus segera mendapat pertolongan medis. Tenang, dengan asuransi Sompo, Anda akan terlindungi setiap saat. Ingat asuransi perjalanan, ingat Sompo. Sambutlah Sompo dari Jepang. Sompo, penyedia jasa asuransi umum dengan pengalaman 100 tahun. Dipersembahkan untuk memberikan layanan yang ramah. Melindungi Anda setiap hari dengan cara yang selalu inovatif, sekarang dan selamanya. Ingat asuransi terpercaya, ingat Sompo. Mau berlibur? Beli asuransi perjalanan Sompo. Coba bayangkan, seandainya tas Anda hilang saat bepergian, atau pesawat Anda tertunda, atau Anda mengalami cedera saat bersenang-senang, atau Anda tiba-tiba jatuh sakit, atau bisa jadi Anda harus segera mendapat pertolongan medis. Tenang, dengan asuransi Sompo, Anda akan terlindungi setiap saat. Ingat asuransi perjalanan, ingat Sompo. Mau berlibur? Beli asuransi perjalanan Sompo. Coba bayangkan, seandainya tas Anda hilang saat bepergian, atau pesawat Anda tertunda, atau Anda mengalami cedera saat bersenang-senang, atau Anda tiba-tiba jatuh sakit, atau bisa jadi Anda harus segera mendapat pertolongan medis. Tenang, dengan asuransi Sompo, Anda akan terlindungi setiap saat. Ingat asuransi perjalanan, ingat Sompo. Sambutlah Sompo dari Jepang. Sompo, penyedia jasa asuransi umum dengan pengalaman 100 tahun. Dipersembahkan untuk memberikan layanan yang ramah. Melindungi Anda setiap hari dengan cara yang selalu inovatif, sekarang dan selamanya. Ingat asuransi terpercaya, ingat Sompo. Mau berlibur? Beli asuransi perjalanan Sompo. Coba bayangkan, seandainya tas Anda hilang saat bepergian, atau pesawat Anda tertunda, atau Anda mengalami cedera saat bersenang-senang, atau Anda tiba-tiba jatuh sakit, atau bisa jadi Anda harus segera mendapat pertolongan medis. Tenang, dengan asuransi Sompo, Anda akan terlindungi setiap saat. Ingat asuransi perjalanan, ingat Sompo. Mau berlibur? Beli asuransi perjalanan Sompo. Coba bayangkan, seandainya tas Anda hilang saat bepergian, atau pesawat Anda tertunda, atau Anda mengalami cedera saat bersenang-senang, atau Anda tiba-tiba jatuh sakit, atau bisa jadi Anda harus segera mendapat pertolongan medis. Tenang, dengan asuransi Sompo, Anda akan terlindungi setiap saat. Ingat asuransi perjalanan, ingat Sompo. Sambutlah Sompo dari Jepang. Sompo, penyedia jasa asuransi umum dengan pengalaman 100 tahun.
Dipersembahkan untuk memberikan layanan yang ramah. Melindungi Anda setiap hari dengan cara yang selalu inovatif, sekarang dan selamanya. Ingat asuransi terpercaya, ingat Sompo. Mau berlibur? Beli asuransi perjalanan Sompo. Coba bayangkan, seandainya tas Anda hilang saat bepergian, atau pesawat Anda tertunda, atau Anda mengalami cedera saat bersenang-senang, atau Anda tiba-tiba jatuh sakit, atau bisa jadi Anda harus segera mendapat pertolongan medis. Tenang, dengan asuransi Sompo, Anda akan terlindungi setiap saat. Ingat asuransi perjalanan, ingat Sompo. Mau berlibur? Beli asuransi. Halo, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Merci. Ça va, merci beaucoup. Ça va bien, merci. Oke, bon. Oke, bon. Oke, hari ini kita masih akan jalan-jalan dipandu oleh tour leader kita, masih oleh Mbak Cuni. Mbak Cuni, di bonjour dulu dong Mbak Cuni. Bonjour à tous. Halo semua. Bonjour. Oke, masih dipandu oleh Mbak Cuni dari Chandrika Travel. Oke, nah tadi kita seperti biasa hari ini masih kedatangan tamu dari Sompo yang tadi videonya kita udah lihat. Oke, nah nanti nih pasti kalau udah selesai pandemiknya, terus walaupun lagi masa PPKM, pasti kan harus ada nih ya yang melakukan perjalanan, baik perjalanan domestik atau luar negeri. Nah, untuk supaya nih ya jalan-jalan kita lebih nyaman, biasanya kita bisa lengkapin, oke, kita bisa kita bisa pakai asuransi perjalanan dari Travel First dari Sompo Insurance untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi pada saat teman-teman melakukan perjalanan, baik domestik atau luar negeri. Nah, kebetulan kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, ke Prancis khususnya, pasti kita diminta untuk salah satu persyaratan visa itu adalah travel insurance. Nah, mungkin nih teman kita nih dari Sompo, Mas Riki, mungkin bisa sedikit menjelaskan, Mas. Dan setahu saya masih ada penawaran spesial ya, Mas ya, buat teman-teman di hari ini ya, Mas ya, dari Sompo. Yes, Mas, betul. Oke, silakan Mas, dilanjut. Oke, bonjour, benar ya? Bonjour. Bonjour, betul nggak salah. Bonjour, oke. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih nih Mas Ray untuk kesempatannya. Dan Ivy juga untuk kesempatannya untuk mengundang kita lagi nih setiap minggu. Nah, oke, sebelumnya aku mau share sedikit slide ya, Mas ya. Gimana nih kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Di rumah aja karena setiap hari Minggu, 2 minggu sekali. Jadi nanti Ivy akan selalu memberikan virtual trip di beberapa kota berbeda ya di Perancis. Oke, sebentar lagi loading untuk slide-nya. Jadi intinya kalau misalnya yang belum tahu, perkenalkan kami dari Sompo Insurance Indonesia, asuransi umum. Salah satu produknya adalah asuransi perjalanan. Nah di hari ini kami mau share mengenai kita punya special treatment nih hari ini untuk partisipan dari virtual tripnya Ivy hari ini, gitu, yaitu adalah berupa diskon untuk beberapa produk. Jadi asuransi Sompo ini memang kita dari Jepang ya, teman-teman, gitu. Tapi kita ada beberapa produk. Sebentar aja, sebentar. Oke, sambil nunggu, intinya adalah kita punya beberapa produk yang memang khusus untuk partisipannya kali ini. Kita ada special treatment. Pertama kita punya produk asuransi kendaraan.
itu kita kasih diskonnya 20%. Kemudian kita punya produk asuransi perjalanan itu di diskonnya adalah 25%. Kemudian kita ada satu lagi buat perlindungan rumah itu 10%. Nah, nanti mungkin sebentar ya, aku nggak tahu kenapa ini nggak bisa di-share sama co-host aku. Sebentar. Ya, nanti biar nggak terlalu biar tidak terlalu membuang-buang waktu. Jadi nanti paling aku put PDF informasi pamfletnya di chat sekaligus kontak personnya di sana. Terus at the end of this session kita bagi-bagi hadiah ya Mas Aldo ya. Iya Mas Aldo, itu kita ada 3 buah merchandise yang nantinya di akhir sesi harus menjawab pertanyaan. Nah, merchandise-nya itu relate to item untuk nanti berpergian. Maksudnya nanti pas berpergian ini akan berguna banget gitu. Dari aku sih itu aja ya Mas ya. Sorry nggak jadi bisa nge-share nih Mas karena nggak tahu kenapa. Oke Mas Aldo, terima kasih semuanya. Sip. Selamat menikmati perjalanan ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Riki dari Sompo Insurance. Nggak apa-apa Mas, yang penting teman-teman di sini tahu bahwa teman-teman di sini punya penawaran spesial dari Sompo. Oke, nah nanti teman-teman kalau misalkan penasaran lebih lanjutnya, nanti lihat aja di kolom chat, nanti Mas Riki dari Sompo akan kirim sesuatu. Dan jangan lupa stay terus sampai akhir, karena di akhir ada 3 kuis dari Mbak Cuni, dan 3 hadiah dari Sompo. Oke, dan hadiahnya pasti sangat bermanfaat sesuai tadi Mas Riki bilang. Oke Mbak, hari ini kita jadi mau jalan-jalan kemana Mbak? Hari ini kita bakal ke Lille. Bacanya Lil apa Lile Mbak? Lille, bacanya Lil ya? Ya. Oke, jadi bukan Lile. Bukan Lille, bukan Lille. Oke, sip. Silahkan Mbak Cuni. Oke, thank you Mas Ray, thank you juga untuk Mas Riki dari Sompo. Sebentar aku buka slide-nya. Oke. Oke, selamat datang lagi teman-teman semuanya. Setelah 2 minggu yang lalu kita ke mana ya? Aku sampai lupa. Kita 2 minggu yang lalu ke Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel. Nah, hari ini kita akan ke utara Prancis. Tepatnya kita akan ke kota Lille. Nah, buat yang belum tahu, perkenalkan, namaku adalah Cuni Chandrika, biasa dipanggil Cuni. Aku berprofesi sebagai tour leader untuk wisatawan Indonesia yang mau ke Eropa, dan kebetulan aku juga mempunyai kemudian apa aja sih kalau di Chandrika Travel itu? Nah, Chandrika Travel itu adalah agen tour spesialis destinasi Eropa, dan kita juga ada virtual tour juga nih sebenarnya. Jadi selain dari EV, kita juga ada virtual tour lain setiap minggunya gitu. Nah, kebetulan aku sendiri pernah tinggal di Perancis selama 4 tahun, dan aku juga pernah tinggal di 4 kota di Perancis. Waktu itu paling lama adalah tinggal di Paris, dan aku di sana juga menempuh pendidikan S2 di Paris. Oke, kita langsung aja mulai jalan-jalannya. Kalau ada pertanyaan, silakan nanya di kolom chat, nanti bakal dibacain sama Mas Ray. Oke, nah ini dia. Ini adalah kota Lille. Kita bisa lihat, ini adalah Prancis dengan heksagonnya segi 8. Kita bisa lihat di sini ada kota Lille. Kota Lille itu adalah kota yang terletak di sebelah utara Prancis dan nggak berbatasan langsung sih, dia dekat dengan perbatasan Belgia. Nah, Lille sendiri ini adalah ibu kota dari Région Hauts-de-France dan juga Departemen Nord. Lille ini adalah kota terbesar keempat di Prancis setelah Paris, Marseille, dan juga Lyon. Nah, sedikit sejarah, Lille itu sendiri tadinya dia adalah bagian dari wilayah Flanders. Jadi wilayah Flanders itu adalah wilayah yang di sekitar sini nih. Ini ada Lille, ada Belgia, dan juga ada Belanda. Jadi di daerah Flanders ini, kita nyebutnya adalah Flemish juga. Nah, itu ada kekhususan tertentu. Nanti kita akan lihat seperti apa aja pengaruh dari Flanders yang ada di kota Lille sampai sekarang. Nah, kemudian Lille ini juga dulu banyak banget ya diperebutkan oleh negara-negara lain. Dulu pernah bagian jadi dari Flanders, pernah sama Belanda, pernah juga diperebutkan sama Austria, Spanyol, Jerman, dan juga
Yang terakhir, akhirnya Prancis bisa mengambil alih kembali kota Lille, itu tepatnya adalah pada tahun 1667 pada saat pemerintahan Raja Louis XIV gitu. Nah, pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua juga Lille ini sempat diduduki oleh Jerman. Namun kemudian kembali lagi ke Prancis. Nah, Lille sendiri itu di abad ke-16 dia mulai banyak industri yang berkembang, dari ada manufaktur, tekstil, dan juga mekanik. Nah, kemudian Lille ini juga dia letaknya, kita bisa lihat ya, dia letaknya ada di jantung dari Eropa. Kita bisa lihat ini strategis banget, dekat sama Belgia, Belanda, dan juga dekat sama Inggris. Kalau misalnya naik Eurostar dari Inggris, itu dia ngelewatin Lille. Dan kemudian di Lille ini juga dia memiliki airport yang bernama Airport Lille. Gitu. Nah, selain itu, Lille ini juga adalah kota pelajar terbanyak ketiga yang ada di Prancis, itu setelah Paris dan juga Lyon, dengan totalnya sekitar lebih dari 110.000 pelajar. Nah, kalau ada teman-teman yang mau kuliah di Lille, nah itu bisa banget, karena salah satu kampusnya juga kampus yang terbesar di Prancis, yaitu Université de Lille. Nah, kemudian Lille ini juga menjadi ibu kota dari seni dan sejarah sejak tahun 2003, dan juga dia menjadi kota desain ya, kota desainer. Kenapa? Karena banyak banget fashion designer muda yang membuka butiknya di sebelah selatan kota Lille. Gitu. Oke. Kemudian, nah, gimana sih kalau misalnya kita mau pergi dari Paris ke Lille? Nah, biasa kalau teman-teman ke Prancis kan pasti ke Paris ya. Nah, gimana caranya kalau kita mau dari Paris ke Lille? Pertama, kita bisa naik kereta, itu kereta SNCF, itu adalah 1 jam perjalanan, dengan harganya 15-40 euro sekali jalan, yaitu startingnya di sekitar 250.000 rupiah kalau dirupiahin. Nah, itu jalannya dari stasiun kereta di Paris yang bernama Paris Gare du Nord, gitu. Nah, kemudian bisa juga dengan naik bis, jelas lebih lama naik bis ini, yaitu 3 jam, kita bisa naik Blabla-bus atau Flixbus, tapi jelas lebih murah. Lebih murahnya seberapa? Itu sekitar 4-10 euro sekali jalan, atau kalau dirupiahin sekitar 70.000 startingnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita naik kereta dari Paris ke Lille, ada 2 opsi stasiun kereta. Yang pertama namanya adalah Gare de Lille-Europe, dan yang kedua namanya adalah Gare de Lille-Flandre. Nah, Gare de Lille-Europe ini dia lebih baru daripada Gare de Lille-Flandre. Dibangunnya itu sekitar tahun 1993 dan dia lebih internasional. Jadi kalau misalnya ada kereta dari Inggris yang Eurostar tadi, dari Belanda, dari Belgia, itu dia pasti turunnya di Gare de Lille-Europe. Dan dia juga terlihat ya, kita bisa lihat bangunannya ini lebih modern dibandingkan dengan yang Gare de Lille-Flandre. Nah, selain juga internasional, dia juga melayani beberapa perjalanan di kota-kota besar yang ada di Prancis. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya Gare de Lille-Flandre. Untuk garnya sendiri satu sama lain tuh deket banget, sebenarnya cuma 500 meter, cuman yang satu garnya lebih lama, yang satu garnya lebih baru. Nah, untuk Gare de Lille-Flandre ini itu dia melayani perjalanan lebih ke daerah-daerah yang ada di Prancis ya, terutama juga daerah-daerah yang kota-kota kecil, kota-kota besar juga ada, tapi kota-kota kecil juga ada, jadi bisa kemana-mana dari si Gare de Lille-Flandre ini. Nah, kemudian dia cukup ramai ya si stasiun Flandre ini, sekitar 27 juta penumpang itu ada per tahunnya, dan juga dia adalah stasiun kereta tersibuk setelah Lyon. Dan dia juga memiliki jaringan TER itu jaringan kereta juga di Prancis yang terluas kedua setelah di Paris gitu. Kebayang gimana gede banget yang Gare de Lille-Flandre-nya ini. Gitu. Nah, kalau misalnya mau kemana-mana dari Gare de Lille-Europe sama Gare de Lille-Flandre ini itu ada stasiun metro ya. Ada stasiun metro dan juga ada bis dan juga kita bisa jalan kaki kalau misalnya jaraknya dekat. Oke. Nah, kemudian ada transportasi umum apa aja sih di Kota Lille? Yang pertama dan terutama itu ada yang namanya metro. Nah, ini adalah metro dari Kota Lille. Ini adalah subway ya, kereta bawah tanah. Dia kadang ada di atas, tapi dia kebanyakan di bawah. Nah, metro ini sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena di Metro Lille ini adalah metro otomatis pertama yang ada di dunia. Jadi biasanya kalau metro itu ada yang ngendarain, ada supirnya. Nah, Lille ini dia metro yang otomatis, jadi dia bergerak sendiri dan yang pertama di dunia.
dia nggak beda jauh waktu itu pembangunannya sama metro yang ada di Kobe, yang ada di Jepang. Nah, untuk metro di Lille sendiri ini, dia terdapat 2 line dan juga dia melayani sekitar 60 stop. Dia terdapat 60 stop di 2 line ini. Nah, kemudian ada juga yang namanya tram. Ini adalah tram dari Lille. Tram dari Lille ini adalah kereta listrik ya. Kereta listrik ini dia melayani sekitar 40 stop, terdapat 40 stop di sini. Dan kemudian ada juga yang namanya bis. Nah, bis ini jangkauannya jelas lebih luas, lebih banyak, tapi dia lebih lama daripada metro karena mesti berhadapan dengan macet-macet gitu. Nah, untuk bis sendiri dia terdapat sekitar 60 rute untuk bis. Untuk harganya berapa? Nah, kalau harga tiket itu sama aja, metro, tram, bis itu sama aja. Harga tiketnya sekali jalan adalah 1,7 euro, alias 22.000 atau 23.000. Nah, itu bisa digunakan untuk ganti transportasi juga, misalnya dari metro ke tram atau dari tram ke bus gitu bisa. Nah, kemudian kalau misalnya mau yang lebih murah, bisa juga beli paket yang langsung 10 tiket, itu harganya adalah 14,5 euro. Lebih murah sekitar 2 euro ya dibandingin kita beli satuan. Dan juga ada tiket yang harian. Jadi kalau teman-teman cuma mau ke Lille sehari dan banyak menggunakan transport, itu bisa menggunakan tiket harian dan itu harganya adalah 5 euro. Gitu. Oke. Belum ada pertanyaan ya, Mas Ray ya? Tadi aku sempat lihat ada yang kedip-kedip di kolom chat. Belum, Mbak. Oke, siap. Jadi jangan malu-malu ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Apa aja tentang Lille, tentang Prancis, kalau bisa aku jawab pasti aku jawab. Mau nanya lewat chat boleh, mau ngobrol langsung sama Mbak Cuninya juga boleh. Oke. Nah, sekarang kita sedang melihat peta dari kota Lille. Nah, ini adalah kota Lille. Ini ada sungai yang namanya Sungai Del ya. Sungai Del ini dia berada di sini, di sebelah kota Lille. Nah, Sungai Del ini tadinya sungai ini membanjiri seluruh kota pas zaman dulu ya. Jadi bisa dibilang zaman dulu itu kotanya adalah rawa-rawa. Lalu kemudian pada sekitar abad ke-14 barulah dibangun kanal biar si Sungai Delnya ini mengalir dengan aliran sungai yang lebih baik gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah peta dari Lille. Kita bisa lihat sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Kalau misalnya kemana-mana mau jalan kaki masih bisa. Nanti kita akan jalan dari sini. Ini namanya adalah Porte de Paris, gerbang dari kota Lille. Kemudian kita akan ke Palais des Beaux-Arts. Ini adalah museum. Kemudian kita juga akan ke Grand Place. Itu adalah Main Square dari kota Lille. Kemudian kita akan melihat Old Town, kita juga akan melihat Katedral Lille, katedral yang paling besar yang ada di kota Lille. Dan yang terakhir kita juga akan ke Citadel. Nah, Citadel ini adalah benteng pertahanan dari kota dan di sekitarnya banyak terdapat taman-taman. Nah, nanti setelah itu aku juga akan menjelaskan tentang kuliner-kuliner yang ada di kota Lille, lalu juga tentang salah satu festival yang paling besar yang ada di kota Lille, gitu. Oke, nah ini dia nih tadi nama-nama yang aku sebutin ya, ini bisa dilihat sendiri nama-namanya ada di sini. Oke, langsung aja kita ke Google Maps-nya. Oke. Nah, ini adalah Porte de Paris, ini adalah tujuan pertama kita. Namanya adalah Porte de Paris, ini adalah gerbang kota Lille. Dibangunnya sendiri itu di akhir abad ke-17, alias di tahun 1667. Pada saat itu Prancis habis memenangkan perang melawan Spanyol. Jadi tadinya si kota Lille ini dia dimiliki oleh Spanyol. Nah, kemudian Prancis berhasil merebutnya kembali di bawah Raja Louis ke-14 di tahun 1667. Nah, makanya untuk celebrate, untuk merayakan kemenangannya, dia membangun membangun si benteng kota Lille ini, pintu masuk Porte de Paris namanya, pintu masuk dari kota Lille. Nah, tadinya di sekitar gerbang ini itu terdapat terdapat benteng gitu. Jadi kotanya tuh ada bentengnya, cuman abis itu udah nggak ada karena runtuh. Tinggallah yang tersisa adalah si gerbang ini. Nah, kita bisa lihat ya, ini ada gerbangnya. Nah, di sini itu dia ada patung dari dewa Zeus ya.
Dewa Zeus itu adalah dewa yang paling mahadewa di mitologi Yunani kuno, dan dewa Zeus ini dia di sini untuk melambangkan kekuatan. Nah, kemudian di sebelah sini juga ada dewa Mars. Dewa Mars itu adalah dewa perang, dan yang di atas ini agak-agak narsis ya, si Louis ke-14, dia meminta patungnya ada di sini gitu ya. Di patung yang paling atas itu adalah patung Raja Louis ke-14, atau kita bilangnya Roi du Soleil, Raja Matahari. Nah, di sebelah kiri dan kanannya itu ada patung malaikat-malaikat. Nah, ini ada 2 malaikat di kiri dan kanan. Dia meniupkan trompet untuk mengumumkan tentang kemenangan kota Lille, gitu. Oke, inilah dia Port de Paris. Aku lihat kolom chat kayaknya udah agak rame. Udah agak beberapa pertanyaan, betul. Oke. Nah, yang pertama ini ada yang nanya, nah kalau kota Lille ini cukup bersahabat nggak kalau untuk orang tua usia 60 tahun ke atas? Oke. 65 tahun ke atas, sorry. Oke. Kota Lille ini cukup bersahabat sih untuk lansia ya. Dan kemudian juga kalau misalnya di metro itu juga ada liftnya, jadi lebih gampang. Terus kalau misalnya di kayak bus gitu, dia juga pas gitu. Biasanya berhentinya tuh pas di jalan, jadi kita nggak perlu susah-susah lah kalau misalnya pakai kursi roda atau mungkin turunnya susah, jadi nggak terlalu susah. Bersahabat sih untuk lansia ya. Oke, terus ada yang nanya lagi, kalau makan di dalam transportasi umum, nah itu boleh atau enggak? Sebenarnya sih nggak boleh ya, cuman kadang ada aja yang bandel gitu, dan nggak ada yang ngeliat sih so far. Maksudnya penjaga itu nggak ada yang di mana-mana banget. Sebenarnya sih nggak boleh, cuman ya ada aja yang bandel. Cuman kita harus nurut sama peraturan ya Mbak ya? Iya betul, harus ada peraturan, benar. Oke, nah terus ada lagi nih, 2 pertanyaan bisa saya jadi satu. Yang pertama itu, kota Lille itu ramah terhadap Muslim atau tidak? Terus apakah banyak restoran halal di sana? Di Perancis itu karena Perancis adalah komunitas Muslim terbesar yang ada di Eropa, jadi di mana-mana, di kota mana di Perancis, bahkan di kota yang kecil itu juga banyak banget makanan halal. Di mana-mana kita bisa lihat ada kebab, ada makanan Timur Tengah, bahkan ada masjid-masjid juga ya, walaupun nggak sampai banyak banget. Jadi Lille ini juga termasuk yang ramah akan Muslim gitu. Oke, jadi jangan khawatir ya untuk cari makanan halal atau kita mau beribadah, sholat, itu jangan khawatir ya. Yes, betul. Oke, nah terus ada lagi. Nah, ini yang gambar yang lagi kita lihat itu kan Port de Paris. Tapi kita di Lille nih. Kenapa namanya Port de Paris? Kenapa nggak Port de Lille? Kenapa namanya bukan Port? Apakah ada sejarahnya atau gimana tuh? Oke, kalau dari yang aku tahu sih memang salah satu gerbang ini dia dibuat kayak terinspirasi juga dari Arc de Triomphe yang ada di Paris gitu ya, makanya disebutnya adalah Port de Paris gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya, apakah pernah ada accident di metro? Karena kan itu adalah kereta otomatis. Oh, jujur kalau misalnya itu aku nggak terlalu tahu ya. Cuman kalau dari pengamatan aku sih, kalau di Lille itu udah canggih lah ya. Jadi maksudnya kalau dia udah bisa buat yang namanya otomatis kereta, ya berarti accident-nya kurang banget gitu, nggak ada gitu, hampir nggak ada gitu. Sip. Udah canggih lah ya Mbak ya. Yoi, kalau dia nggak canggih, dia nggak bisa buat kereta yang pertama ada di dunia itu. Pasti mereka sudah memikirkan mengenai safety-nya ya? Ya. Betul. Oke, sip. Nah, terus berdasarkan sejarah kepemilikan kota Lille, ini pernah dikuasai beberapa negara Eropa, seperti Spanyol, Jerman, dan Belanda. Nah, bagaimana dengan penggunaan multibahasa di sana? Mungkin ada bahasa-bahasa, masih ada bahasa Spanyol, Jerman, atau Belanda, kayak gitu. Kayak kita lah ya, pernah ini sama Belanda, ada kayak beberapa orang tua yang bisa bahasa Belanda. Apakah di sana itu apa enggak? Oke. Jadi kalau di Perancis itu, kalau di perbatasan itu memang biasanya dia bisa juga berbahasa di negara yang berbatasan dengan dia ya. Misalnya di Lille, tentu saja yang dominan adalah bahasa Perancis. Cuma ada beberapa orang juga yang bisa berbahasa Belanda gitu. Oke,
sip. Lanjut. Terkait transportasi nih, Kak. Masih banyak nih, Kak. Pada antusias nih. Sama kayak yang pertemuan terakhir nih. Oke, terkait transportasi nih, Kak. Sepertinya Lille merupakan kota yang human scale. Apakah kota Lille ini cukup ramah terhadap cyclist? Oh ya, dia cukup ramah terhadap cyclist dan juga dia ada tadi aku belum bilang, transportasi umumnya selain ada metro, ada bus, ada tram, dia juga ada yang namanya sepeda. Jadi kita bisa menyewa sepeda itu. Dan si sepeda itu ada di mana-mana stasiunnya. Jadi kita bisa nyewain sepeda itu, terus jalan ke stasiun sepeda yang berikutnya, lalu naruh sepedanya lagi. Jadi kota Lille ini dia cukup ramah ya, cukup ramah untuk sepeda, untuk para pesepeda. Oke, nah terakhir sebelum kita lanjut, tingkat kriminalitas di kota Lille itu bagaimana, Kak? Oke, tingkat kriminalitas di kota Lille kalau dibandingkan dengan kota besar kayak di Paris atau di Marseille itu dia cukup rendah sih. Cuman ya tetap aja di mana-mana kita harus selalu waspada gitu. Oke, sip. Mungkin ada tips-tipsnya, Kak? Oke, tips aman berada di kota gitu ya. Betul. Oke, kalau misalnya tips aman dari aku, ini aku selalu bilang sama teman-teman yang mau jalan-jalan ke Perancis, para wisatawan, itu jangan ngebawa uang cash dalam jumlah banyak, karena sering banget orang Indonesia dan orang Asia lain itu membawa uang cash dalam jumlah banyak. Jangan membawa uang cash dalam jumlah banyak, tapi cukup bawa aja yang namanya kartu ATM. Karena kartu ATM itu bisa dipakai di mana aja di Perancis. Jadi kita bisa ngambil uang dari ATM yang ada di mana aja, dan itu rate-nya juga bagus. Untuk biaya adminnya cuma sekitar 25.000 sampai 30.000. Itu sih pertama tips aman dari aku. Yang kedua juga mesti selalu aware ya. Jadi tas-tasnya juga mesti diperhatiin. Terus juga jangan mau sih kalau misalnya diajak ngomong sama orang yang nggak dikenal gitu. Jadi harus selalu aware dengan lingkungan sekitarnya gitu. Oke, itu mungkin tips buat kalau kita jalan-jalan kemanapun ya, Kak, sebenarnya ya? Betul. Untuk jalan-jalan kemanapun, betul. Oke, sip. Terima kasih. Silakan dilanjut. Oke, sip. Satu destinasi ya, oke. Sekarang kita akan, aku salah, sorry. Aku, sorry. Salah, harusnya tadi aku nggak ini. Wait. Oke, sekarang kita akan ke destinasi yang kedua, itu adalah Hotel de Ville de Lille atau kantor wali kota dari kota Lille. Nah, ini tadi kita udah lihat, ini tadi adalah Porte de Paris. Nah, di sini deket banget itu ada kantor wali kota dari kota Lille, yaitu Hotel de Ville. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang namanya Hotel de Ville di Prancis, itu artinya adalah kantor wali kota. Nah, kita bisa lihat di sini kantor wali kota dari Lille itu ada di sini. Tadinya dia letaknya itu nggak ada di sini. Tadinya letaknya ada di tengah kota, cuman karena di tengah kota itu Hotel de Ville-nya terjadi kebakaran, makanya dipindahkanlah ke sini, itu sekitar tahun 1900-an. Konstruksinya sendiri itu dari tahun 1924 sampai 1932. Dan kita juga bisa lihat di sini gayanya itu, gaya bangunannya adalah gaya Flanders banget ya. Gaya, kalau teman-teman pernah ke Belgia atau ke Belanda, itu gayanya mirip banget kayak gini. Jadi batu batanya coklat, terus udah gitu ada beton-beton juga, ada segitiga-segitiga ini di atasnya. Ini mirip banget sama yang ada di Belanda dan juga Belgia, gitu. Nah, di Hotel de Ville ini, dia juga ada salah satu menara. Nah, menara ini namanya adalah Menara Beffroi. Menara ini adalah menara sipil paling tinggi yang ada di Prancis. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, biasanya menara itu adanya di katedral. Biasanya di katedral itu menara tinggi-tinggi banget. Nah, ini ada menara sipil, ada di kantor wali kota, dia paling tinggi. Nah, itu dia ada di sini. Dia ada di kantor wali kota dari kota Lille ini. Itu adalah yang paling tinggi di Prancis. Tingginya sendiri itu adalah sekitar 104 meter.
Dan kita juga bisa naik ke atas itu. Itu ada sekitar 400 anak tangga untuk naik ke atas. Dan kita juga bisa naik lift ya kalau misalnya mau naik ke atas. Untuk jam bukanya sendiri itu dia buka dari hari Rabu sampai hari Minggu, dan juga dia kita harus membayar seharga 7 euro untuk naik ke atas itu gitu. Nah, aku akan kasih lihat pemandangan dari atas Bevrois ini. Nah, ini adalah pemandangan dari atas Bevrois ya. Kita bisa lihat ini adalah pemandangan dari atas. Ini kita lihat tadi ada Porte de Paris. Ini kalau dari atas cantik banget ya. Porte de Paris itu ada kayak taman-taman kecil gitu untuk ngelilingin dia. Nah, ini juga dari atas seperti ini. Nah, di pintu dari si menara itu ada 2 patung raksasa. Nah, siapa sih 2 patung raksasa ini? 2 patung raksasa ini mereka berdua adalah pendiri dari kota Lille. Jadi aku akan cerita sedikit sejarah tentang kota Lille. Nah, pada saat itu, pada tahun 620, itu terdapat satu pangeran, Duchy de Dijon, itu ada satu pangeran yang lagi jalan dari Perancis Tengah, dia mau ke Inggris. Di tengah-tengah, di daerah Flanders, dia masuk ke dalam jebakan dari raksasa. Raksasa ini adalah raksasa tuan tanah yang ada di sini. Raksasanya ini dia bernama Finaer. Nah, si pangeran ini masuk ke dalam jebakan si Finaer, dan si pangeran ini akhirnya ditawan oleh si Finaer. Itu adalah raksasa yang ada di sini. Nah, ini dia. Nah, kemudian pada saat itu si pangeran itu juga membawa istrinya yang sedang hamil tua. Jadi istrinya itu melarikan diri ke hutan. Lalu di hutan dia melahirkan anak yang bernama Liderik. Dia melahirkan anak, dan anaknya itu di hutan dia sempat, legendanya itu sempat diasuh juga sama hewan-hewan yang ada di hutan itu. Nah, pada saat dia besar, 20 tahun kemudian, dia mulai mencari nih bapaknya kemana gitu ya. Pada saat dia mencari bapaknya kemana, ditemukanlah kalau misalnya bapaknya itu sedang ditawan oleh si raksasa yang namanya si Finaer. Nah, kemudian dia ditawan oleh raksasa Finaer. Akhirnya dia ngajak duel si raksasa itu. Jadi si Liderik ngajak duel si raksasa itu, ayo kita duel nih, kita lihat siapa yang lebih hebat gitu. Ternyata pada saat duel itu si raksasa kalah. Si Finaer itu kalah, jadinya Liderik itu berhasil untuk membebaskan ayahnya, dan juga atas kemenangannya itu dia dihadiahi tanah ya, dihadiahi kota, dan kotanya itu yang akhirnya dibuat oleh si Liderik itu menjadi kota Lille. Itu dia membuatnya pada tahun 640-an gitu. Oke. Itu sedikit cerita tentang kota Lille. Untuk Hotel de Ville kayaknya segitu dulu dari aku. Aku udah lihat ini kok banyak sekali ada chat ya. Boleh mungkin Mas Ray kalau ada pertanyaan. Ada 2 sih Mbak, cuman kalau untuk restoran halal kan sudah sempat dibahas tadi. Terus ada lagi mungkin, ini tadi kita sempat bahas kriminalitas. Ini lagi ada yang nanya, kalau pickpocket di Lille itu banyak atau tidak? Pickpocket di Lille agak jarang sih. Jarang ya, dibandingin kayak di Paris gitu, dia termasuk yang aman lah di Lille ini. Oke. Udah sih Mbak, belum ada lagi nih. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke destinasi yang berikutnya. Kita akan masuk ke... Mas, bentar ya, aku mau nanya. Ini ada kayak panah-panah gitu masih di sini? Ada. Ya, kayaknya tadi awalnya dia nggak ada, terus jadi ada. Oke lah, oke. Sekarang kita akan ke destinasi berikutnya. Ini namanya adalah Palais des Beaux-Arts atau Museum Seni. Nah, ini sayang banget ya, Google Map-nya dia gambarnya agak-agak lagi pembangunan, lagi konstruksi. Aku akan coba tunjukin gambarnya yang lebih oke. Nah, ini ada di gambar. Ini adalah Palais des Beaux-Arts atau Museum Seni dari Kota Lille. Nah, Palais des Beaux-Arts ini dia adalah salah satu museum yang terbesar yang ada di Prancis setelah Museum Louvre, dan dia juga adalah salah satu museum seni yang tertua yang ada di Prancis. Nah, Palais des Beaux-Arts ini dia dibangun di sekitar tahun 1800-an.
itu di bawah instruksi dari Napoleon Bonaparte. Pada saat itu Napoleon Bonaparte itu pengen mempopulerkan seni di seluruh Prancis. Makanya dia membuatlah si Palais des Beaux-Arts ini atau museum seni. Nah, museum seni ini dia adalah milik pemerintah dan juga dia ada macam-macam, ada fine art, lalu ada modern art, lalu ada juga yang dari antikite, dari abad pertengahan, dari prasejarah. Dan untuk luasnya sendiri itu adalah sekitar 22.000 meter persegi, dan untuk koleksinya itu terdapat sampai saat ini terdapat 73.000 karya seni macam-macam, dari lukisan, lalu ada patung, ada keramik, karya seni yang lain, dan itu dari zaman prasejarah hingga saat ini gitu. Nah, kemudian untuk jam bukanya, dia setiap hari Selasa itu tutup, seperti kebanyakan museum lain yang ada di Prancis, dan untuk harganya juga kita bisa membayar seharga 7 euro untuk masuk ke dalam Palais des Beaux-Arts ini gitu. Nah, kita bisa lihat ya, kita sekalian lihat nih gimana sih dalamnya dari si Palais des Beaux-Arts. Nah, kita bisa lihat di sini ada section-nya lukisan, ini ada lukisan-lukisan. Dan ini lukisannya ada yang dari Prancis, ada juga yang dari negara-negara Eropa yang lain. Nah, ini kita bisa lihat di sini tuh ada, kalau misalnya malam dia ada pertunjukan lampu ya. Nggak pertunjukan sih, kayak cuman ada lampu gitu. Nah, kira-kira kayak gini. Seperti ini lampunya. Oke, nah ini kemudian ini adalah salah satu bagian dalamnya dari Palais des Beaux-Arts. Ini juga, nah kita bisa lihat ya, di Palais des Beaux-Arts ini selain ada museum, dia juga ada kafe, di sebelah sini itu ada kafe, lalu ada juga toko-toko souvenir. Nah ini ada toko souvenir, dan juga ada kafe, jadi enak lah kalau misalnya habis capek, jalan-jalan di museum, kita bisa ngopi-ngopi, gitu. Nah, ini juga adalah salah satu ruangan, ini isinya adalah patung-patung yang ada di Palais des Beaux-Arts. Dan di sini ini ada salah satu patung yang cukup terkenal ya. Ini adalah patungnya si Napoleon Bonaparte, panglima besar Prancis. Dia dibuat dengan menggunakan perunggu. Dan kita bisa lihat dia pakai jubah ini. Oke, nah ini juga ada section lukisan lagi. Nah, untuk si Palais des Beaux-Arts ini dia pernah ditutup di tahun 1991 karena ada renovasi. Setelah itu dia dibuka kembali di tahun 1997. Udah selesai renovasinya, dibuka kembali, dan saat dibuka kembali itu dia membangun basement. Basementnya itu untuk apa? Basementnya itu untuk menampilkan koleksi-koleksi yang temporer atau yang nggak permanen gitu. Jadi kayak berapa bulan, misalnya cuma 2 bulan, 3 bulan, itu bisa ditaruh di ruangan yang temporer itu gitu. Nah, ini adalah miniatur ya. Ini adalah miniatur dari Palais des Beaux-Arts. Nah, ini juga ada nih. Ini juga ada salah satu ruangan yang unik ya. Ini kita bisa lihat ada apa namanya? Ada lukisan-lukisan religius gitu. Di sini juga ada patung-patung. Nah, ini juga salah satu dia bagian yang unik. Jadi memang room-roomnya itu dibeda-bedain. Ada yang lukisan sendiri, sculpture sendiri, lalu ada keramik sendiri gitu. Jadi memang dia beda ya. Dan kita bisa lihat lagi nih yang tadi kita udah lihat di pertama. Oke, untuk Palais des Beaux-Arts sampai sini dulu. Kayaknya ada pertanyaan ya, benar nggak? Iya, betul. Ada pertanyaan mengenai kuliah di sana. Yes. Ini saya aja yang jawab ya, Mbak ya. Boleh sih. Ya, jadi kalau untuk kuliah di sana itu biasanya kalau program studinya menggunakan bahasa Prancis, itu minimal DELF yang dibutuhkan adalah di level B2. Oke, terus kalau memang program studinya dalam bahasa Inggris, biasanya memang yang diminta IELTS. Tapi sebaiknya kita perlu menguasai bahasa Prancis sampai setidaknya level A2 atau B1 untuk karena kan kita hidup di sana ya, otomatis kita harus menguasai bahasa di sana. Oke, nah terus kalau untuk kampus yang terkenal tadi Université de Lille ya Mbak ya, yang kalau di Lille ya.
Benar, di Lille itu ada Université de Lille yang terkenal. Oke, nah kalau urusan kampus terbaik, kalau setahu saya itu semua kampus di Prancis itu semua sama menggunakan metode pengajaran yang sama, jadi semua bagus seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau tahu atau mau tanya-tanya lebih jauh mengenai kampus atau perkuliahan di Prancis, khususnya di kota Lille, teman-teman bisa menghubungi kampus France yang tersebar di 5 kota. Ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Medan. Oke, nah terus lanjut pertanyaan buat Mbak Cuni. Mbak, kalau suhu di kota Lille itu berapa ya? Oke. Suhunya ya tergantung dia musim panas atau musim dingin. Kalau dari yang aku lihat, kalau musim panas itu dia bisa sepanas-panasnya sampai di 40 derajat. Itu kalau 40 derajat di Prancis itu udah heat wave ya, udah kaniko, udara itu rasanya kayak panas banget gitu. Kalau misalnya yang suhu terdinginnya itu bisa sampai di minus 10-an gitu. Itu kalau lagi musim dingin dan juga musim panas. Kalau misalnya lagi musim semi atau musim gugur, itu tergantung, bisa dari 9 sampai 20. Jadi ya kira-kiranya segitulah. Tapi kalau enaknya kita jalan-jalan ke sana itu pas musim apa, Mbak? Kalau rekomendasi dari aku itu pada saat musim gugur dan juga musim semi. Kenapa? Karena ini sebenarnya bukan karena cuaca juga sih, karena tiketnya sebenarnya lebih murah kalau dari Indonesia. Pada saat musim gugur dan musim semi, tiket ke Eropa itu lebih murah, dan juga untuk penginapan dia juga lebih murah, karena kalau misalnya musim panas, pas summer itu banyak banget orang yang liburan, banyak banget orang Eropa yang liburan, orang Prancis, jadi itu di mana-mana tiketnya mahal. Nah kalau dingin, oke juga sih, cuman kadang kan kedinginan ya kita orang Indonesia ya. Jadi kalau dari aku sih suggestion-nya kalau nggak musim gugur, musim semi, sekitar Maret, April, atau Oktober, November lah, gitu. Oke, itu tips ya sebenarnya ya, kalau kita mau jalan-jalan ke sana dengan budget minimalis ya. Ya, betul. Menarik. Oke, nah terus kalau biaya hidup di kota Lille itu berapa, Mbak, kira-kira per hari? Itu termasuk mahal atau standar aja? Oke, ini untuk turis ya. Kalau untuk turis dia sebenarnya termasuknya oke lah ya, apalagi kalau dibandingkan sama kota besar kayak Paris atau Marseille atau Lyon. Ini walaupun kota besar juga tapi ini masih lumayan. Kemarin tuh aku lihat harga hotelnya dapat sekitar 40 euro alias 600.000 itu untuk hotel bintang 2. Lalu kalau untuk makan tergantung, kalau misalnya teman-teman ada yang mau makan mungkin kalau nginepnya di Airbnb lalu mau masak sendiri itu bisa lebih hemat. Lalu kalau mau masak di mau beli makanan di supermarket juga lebih hemat. Atau cuman mau beli sandwich atau kebab misalnya itu juga lebih hemat. Tapi kalau misalnya teman-teman mau makan yang kayak full course yang kayak di restoran itu biasanya harganya di 15-an euro atau sekitar 220.000 rupiah lah, itu di minimumnya di situ gitu. Oke, nah terus ada lagi kalau di Lille itu ada wisata alamnya nggak, Mbak? Oke. Untuk wisata alam di Lille itu nanti aku akan tunjukin ada taman yang gede banget, itu ada di sekelilingnya Citadel. Nah paling itu wisata alamnya kalau di Lille itu lebih ke taman gitu. Kalau misalnya akan kita kunjungin ya. Ya, nanti akan kita kunjungin, benar. Nah, kalau misalnya kita mau ke kota-kota lain yang ada di sekitar Lille, kita mau lihat alam, itu juga bisa. Jadi misalnya kita mau trekking, kita mau naik gunung, atau kita mau ngelihat pantai yang udah di sebelah di Laut Utara, itu juga bisa. Tapi itu paling 1 sampai 2 jam perjalanan dari kota Lille, gitu. Oke, nah terus lagi sebelum mungkin kita lanjut, kalau di museum seni ini kita boleh foto-foto atau ambil gambar nggak, Mbak? Boleh, boleh. Boleh ya? Oke. Karena kan biasanya ada museum yang mungkin melarang atau apa. Tapi di sini boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, sip. Silahkan, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Ini aku agak penasaran juga kenapa ini jadi ada panah-panahnya ya. Tapi sudahlah. Oke. Nah, sekarang kita ke destinasi yang berikutnya.
ini adalah square terbesar yang ada di Kota Lille. Mungkin kalau teman-teman ngelihat di postcard atau di website, bisa ngelihat si square ini ya. Ini adalah yang paling ikonik dari Kota Lille. Namanya adalah Grand Place atau Big Square. Nah, Grand Place ini sebenarnya dia bukan cuma ada di Lille, tapi di daerah Flanders. Jadi kalau misalnya kita lihat di Belgia juga, di Brussels, itu nama main square-nya namanya adalah Grand Place gitu. Jadi di Prancis Utara dan juga di Belgia dan di sedikit Belanda itu nama main square gedenya itu adalah Grand Place. Nah, ini adalah Grand Place de Lille. Nah, sedikit sejarah tentang Grand Place de Lille. Grand Place de Lille, jadi awalnya tadinya tempat ini adalah rawa-rawa. Awalnya adalah rawa-rawa dan dia mengalir sungai yang namanya Sungai De. Namun pada abad ke-14 sungainya itu dibuat kanal gitu ya, jadi biar dia bisa arusnya lebih baik lah ya, jadi nggak membanjiri kota. Nah, pada saat itu juga pada abad ke-14 dibangunlah yang namanya square ini. Jadi tanahnya itu ditinggikan, dibuat konblok gitu, dibuat stone, bukan konblok, stone. Nah, sehingga dibuatlah yang namanya si Grand Place ini gitu. Nah, Grand Place ini dia tempat berkumpulnya orang-orang yang ada di Lille, dan ini adalah tempat yang paling gede. Jadi kalau misalnya ada event, lalu ada perdagangan, lalu ada juga Braderie de Lille, itu adalah festival barang loak yang terbesar yang di Eropa. Nanti aku akan cerita juga. Nah, itu juga pusatnya ada di sini di Grand Place. Dan kalau misalnya Natal itu juga ada Marché Noël, ada Christmas Market, dan juga ada pohon Natal yang tinggi banget. Itu ada di Grand Place ini gitu. Nah, kita bisa lihat di tengah-tengah ini, di tengah-tengah Grand Place, ini ada yang namanya patung. Ini namanya adalah Column de la Goddess. Nah, ini patung apa? Nah, patung ini itu adalah melambangkan perjuangan dari kota Lille pada saat di abad ke-18 dulu, saat dia masih dikuasain oleh Austria. Jadi waktu itu Austria tuh sempat pengen ngerebut Lille dari Prancis, jadi dia kayak bertempur di sini. Nah, pada akhirnya Prancis masih memenangkan dan bisa mempertahankan Lille ini. Nah, inilah habis itu dibuat patung ini itu untuk melambangkan kegigihan dari masyarakat Lille gitu. Nah, patung yang cewek ini dia juga ada temennya nih di sini nih. Jadi di sebelah sini nanti aku akan cerita itu gedung apa. Nah, di sebelah sini itu dia juga ada tiga orang wanita ya yang ada di situ. Nanti aku akan cerita tentang patung yang ada di situ juga. Gitu. Nah, si Grand Place ini dia dikelilingin oleh banyak banget bangunan, termasuk diantaranya adalah 8 bangunan yang diklasifikasikan sebagai bangunan historis atau bangunan bersejarah. Termasuk diantaranya adalah gedung Stock Exchange atau gedung bursa, lalu juga ada gedung teater. Selain itu kita juga bisa lihat ya di Grand Place ini dia banyak toko-toko, lalu ada restoran, ada supermarket, ada kafe. Nah, ini ada di Grand Place. Nah, kita bisa lihat juga ya ada ATM ya. Nih kalau teman-teman lihat ya bentuk-bentukan ATM di Perancis tuh kayak gini. Kalau tadi aku sempat saranin buat teman-teman bawa kartu ATM aja dari Indonesia, nah itu bisa ditarik di ATM-ATM yang seperti ini. Oke, nah ini adalah gedung bersejarah pertama yang ada di Grand Place. Kita bisa lihat di sini, ini namanya adalah Vieille Bourse atau kantor bursa yang lama, kantor bursa efek yang lama. Nah, ini dia dibangunnya sekitar tahun 1800-an, dan kemudian dia udah nggak berfungsi lagi sekarang. Jadi tahun 1900-an, gedung yang ini tuh udah nggak berfungsi lagi sebagai bursa, dia dipindahkan ke belakang. Jadi di belakang itu dibuat bangunan baru yang membuat kantor bursa yang baru. Nah, sampai saat ini dia masih digunakan nih, si kantor bursa yang lama ini. Nah, digunakannya untuk apa? Di sini ada di sini masih ada bank-bank gitu. Nah, tapi di dalamnya itu ada yang namanya square kecil. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini adalah bagian dalam dari Vieille Bourse. Ini ada bukan square ya, courtyard kayak lapangan gitu.
dia dikelilingin oleh 24 bangunan setipe nih. Ini ada 24 biji kayak gini semua. Nah, di sini itu macam-macam, dijual macam-macam. Kayak misalnya ada toko buku bekas, ada buku bekas, lalu ada juga bunga, flower market, dan bahkan di pas musim panas, setiap hari Minggu itu ada dansa tenggo yang dilakukan di Main Square ini, gitu. Sorry, bukan di Main Square, di Courtyard. Nah, ini tempat toko buku bekas yang tadi aku ceritain, kira-kira dia seperti ini. Yang ini, nah, nggak ada. Oke. Dia kira-kira dalamnya seperti itu. Dan tadi juga di luarnya, di sini itu dia ada lambang dari region Vlaanderen. Dari region Vlaanderen itu ada singa ya, singa Flanders, Lion de Vlaanderen. Dia ada di sini. Gitu. Nah, kita juga bisa lihat di sini bangunannya masih bergaya Vlaanderen, masih bergaya Flemish dengan warna-warnanya yang kecoklatan, yang seperti ini. Oke, kita akan lihat gedung yang kedua yang bersejarah juga, yang tadi aku ceritain di sini. Nah, ini adalah gedung yang sekarang digunakan sebagai kantor dari La Voix du Nord. La Voix du Nord itu apa? La Voix du Nord itu adalah koran terbesar yang ada di utara Prancis. Jadi kalau misalnya di Lille atau di daerah-daerah lain di utara Prancis, orang biasanya megang korannya adalah si koran La Voix du Nord ini. Nah, di atas itu ada patung 3 patung wanita. 3 patung wanita ini dia menggambarkan 3 region yang ada di sekitar situ. Yaitu ada region Vlaanderen, ada region Artois, dan juga Onoa. Gitu. Nah, lalu di sini juga ada gedung, ini gedungnya sekarang digunakan sebagai Théâtre du Nord atau gedung teater. Awalnya pada abad ke-17 dia bukan gedung teater, tapi dia adalah rumah bagi para tentara. Di sini adalah rumah bagi para tentara Prancis, dan juga dari atas ini dari belakang jam ini mereka mengintai. Jadi tentara-tentara itu mengintai keadaan-keadaan sekitar yang ada di Lille. Gitu. Nah, kita juga bisa lihat ya di sini. Lagi-lagi di sini ada lambang dari Raja Louis ke-14 atau Roi du Soleil, ada lambang matahari dari Raja Louis ke-14, dan juga di sini tuh ada lambang dari Lille dan juga negara Prancis. Oke. Nah, setelah dia menjadi tempat tinggal untuk tentara, akhirnya setelah nggak digunakan lagi pada tahun 1989 dibuatlah gedung teater di sini. Nah, namanya adalah Théâtre du Nord. Gedung teater ini dia memiliki 2 hall di dalamnya. Ada hall yang kecil, itu sekitar menampung 100 orang, dan juga ada hall yang besar, namanya adalah Hall Roger Salengro, itu sekitar 440 orang, gitu. Dan juga sejak tahun 2003, selain digunakan sebagai teater, dia juga digunakan sebagai sekolah. Ya, jadi ada yang namanya École du Nord, sekolah teater. Nah, itu dia juga markasnya ada di sini. Gitu. Oke, kita jalan-jalan sedikit lagi di Grand Place. Nah, kita bisa lihat ya dari jauh, ini tadinya adalah bekas kantor wali kota yang tadi aku bilang. Pada saat di depan kantor wali kota itu awalnya ada di tengah kota dan dia udah terbakar. Nah, itu letaknya ada di sini nih. Ada di Palais du Rieur ini namanya. Nah, kita bisa lihat ya, ini ada Sephora. Kalau misalnya teman-teman yang mau belanja-belanja ya, ada Sephora, lalu ada banyak toko-toko juga yang lain. Pokoknya inilah lengkap banget kalau misalnya di Square ini. Dan di Square ini juga ada hotel nih. Ada satu hotel, dia namanya adalah Hotel Bellevue. Dia pemandangannya langsung ke Grand Place ya, kebayang nih harganya mahal banget, dan dia juga hotelnya ini bintang 4. Di sini sebenarnya juga ada McD nih. Oke. Nah, kita sekarang akan ke sebelah sana. Mungkin sebelum kita lanjut ya Mbak ya, ada saran ini untuk menghilangkan panah-panah ini. Mungkin Mbak Cuni bisa stop share dulu, terus share screen ulang. Oke, thank you sarannya.
Yeay. Nah, voilà. Terima kasih yang ngasih saran. Merci. Merci beaucoup. Oke. Nah, jadi tadinya sebenarnya Grand Place ini tuh nggak sekecil ini doang. Tadinya sebenarnya gede banget nih, sampai ujung-ujung sini nih. Dia sebenarnya itu gede banget Grand Place. Cuman setelah pembangunan CVA Bourse, dia jadi semakin menyempit. Jadi dari CVA Bourse ini, dia ada di tengah-tengahnya dari Grand Place, dan dia membagi Grand Place menjadi dua. Jadi ini, yaitu Grand Place, dan juga yang sebelah sini, yaitu Petit Place, atau square yang lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat kayak apa si square yang lebih kecil ini. Nah, ini adalah square yang lebih kecil. Ini juga masih kita bisa lihat ya, VA Bourse dengan bangunan yang ada 24 ini yang identik. Nah, si square yang kecil ini tadinya namanya adalah Place du Théâtre atau Theater Square. Cuman pada saat itu tadinya ada teater di tahun 1800-an, cuman teaternya itu terbakar. Akhirnya teaternya itu runtuh dan juga dia digantikan oleh opera. Nah, ini adalah opera nih. Ini adalah gedung opera. Dia cukup baru ya. Dia ada di tahun 1900-an dibangunnya dengan gayanya juga neoklasik. Ini gayanya neoklasik ya. Dia nggak ada arsitektur dari Flanders. Dan di gedung opera ini dia cukup besar, jadi di dalamnya itu sekitar dia bisa menampung sekitar 1.100 orang, sekitar 1.100 orang di dalam sini, gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ya di sini tadi aku udah cerita ada namanya gedung bursa yang lama. Nah, gedung bursa yang baru itu dibangunnya di sini, jadi dekat banget tuh, cuma depan sama belakang. Gedung bursa yang baru itu dibangunnya ada di sini. Nah, gedung bursa ini juga adalah tempat bertemunya para perusahaan-perusahaan yang ada di utara Prancis. Jadi mereka kayak senternya itu ada di sini, di Chambre de Commerce sekarang namanya, di Chambre de Commerce. Nah, kita bisa lihat juga ya di sini tuh ada yang namanya menara. Kalau teman-teman ingat tadi kita udah ke menara yang di depan, yang di Hôtel de Ville. Nah, itu mirip banget sebenarnya sama yang ini. Cuman jangan sampai salah, itu adalah dua menara yang berbeda. Menara yang ini, itu dia nggak bisa naik. Kalau tadi kita bisa naik sampai ke atas, menara yang ini kita nggak bisa naik. Kita nggak bisa naik, tapi kita bisa mendengar suara lonceng. Jadi di atas ini, dia ada sekumpulan lonceng, itu ada sekitar 26 lonceng, dan dia menyanyikan lagu-lagu di setiap harinya, di setiap jam tertentu. Nah, kalau misalnya teman-teman kesini pas weekdays, itu dia biasanya ada di sekitar jam 12 sampai jam 2 siang, dan kalau misalnya weekend itu biasanya dia ada di jam 6 sampai jam 8 malam gitu. Untuk tingginya sendiri si menara ini dia tingginya sekitar 60 meter. Nah, kita bisa lihat ya di sini juga dia gedungnya udah balik lagi nih jadi arsitekturnya Flanders. Oke. Untuk Grand Place dan juga Place du Théâtre, segini dulu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Belum ada sih, Mbak. Oh, belum ada? Oke. Belum. Oke, udah mau jam 5 ya. Oke. Oke, berikutnya. Oke. Nah, biasanya kalau kita ke Prancis, kita tidak pernah ketinggalan ke tempat yang bernama katedral. Ini adalah katedral terbesar yang ada di Lille, namanya adalah Basilica Notre-Dame de Trèves. Gereja ini dia dibangunnya cukup baru ya, dia baru dibangun sekitar 1854. Nah, pada saat pembangunan ini, waktu itu wali kotanya itu mengadakan sayembara untuk arsitek-arsitek yang mau membangun katedral. Jadi dilihat yang mana yang paling bagus desainnya, nah itu yang akan terpilih desainnya sebagai desain katedral ini. Nah, pada saat itu banyak banget yang daftar, dan uniknya ternyata yang memenangkan desainnya itu adalah orang Inggris. Padahal orang Inggris, bukan orang Prancis, dan kalau orang Inggris itu kan agamanya beda ya sama orang Prancis zaman dulu. Kalau misalnya Inggris itu dia Anglikan, sementara kalau misalnya Prancis itu Katolik. Nah, pada saat dia menang, lumayan menuai kontroversi ya. Jadi kayak banyak orang yang protes, kenapa itu kok yang dimenangin orang Inggris, dia kan Anglikan gitu. Jadi banyak banget protes sampai akhirnya
akhirnya yang melanjutkan pembangunan dari gereja ini itu orang Prancis. Jadi si orang Inggris itu dia tidak meneruskan, tapi blueprintnya udah dari dia. Jadi memang ini adalah gayanya si arsitektur Inggris itu sendiri gitu. Nah tadinya ini tuh cuman kapel kecil, cuman dia menjadi gereja yang besar setelah katedral yang besar yang ada di tengah kota itu runtuh di sekitar tahun 1800-an. Dan juga di dalam gereja ini ada sebuah patung Bunda Maria, namanya adalah Notre Dame de Trey. Dulu dibilangnya patung itu membawa banyak mukjizat ada abad ke 1200-an. Dibilangnya dia membawa banyak mukjizat. Jadi kalau misalnya berdoa di situ di tempat patung Bunda Maria itu ada kesembuhan atau mungkin dia ada kepulihan. Jadi banyak sekali mukjizat yang ada di sekitar patung Bunda Maria itu yang ada di sini gitu. Nah, kita bisa lihat ini beda banget arsitekturnya dengan katedral-katedral yang lain ya. Di sini gayanya tuh lebih ke modern ya, nggak klasik kayak yang biasanya. Dan di sini ada batu pualam ini. Ini dia adalah batu pualam dan ini ada 110 blok-blokan nih sekitar sini. Dia ada sekitar 110. Nah, meskipun luarnya kayak gini, kita lihat dalamnya kayak apa. Nah, dalamnya ternyata masih bergaya gotik. Masih Prancis banget. Jadi benar-benar beda di bagian dalam sama di bagian luarnya. Dan kita juga bisa lihat ya, ini ada patung Bunda Maria yang tadi aku bilang, dan kita bisa lihat gerejanya gotik banget. Di sini ada kaca patri yang berwarna-warni, lalu dengan organ yang ada di atasnya juga. Ini tipikal katedral-katedral yang ada di Prancis gitu. Nah, di katedral ini itu juga terdapat namanya museum. Ini adalah Museum of Religious Art yang menyimpan benda-benda yang religius. Nah, museum ini dia menyimpan sekitar 200 benda yang religius dan itu cuma dibuka seminggu sekali, yaitu cuma dibuka di hari Sabtu. Gitu. Oke, sekarang aku akan lanjut aja ke yang berikutnya. Kita akan jalan-jalan di Old Town. Jadi gereja ini dia letaknya ada di Old Town alias Ville. Anu sate tahu be Bu, mana Pak Bi? Purun be, pengen be. Sate Pak tahu be. Bocor kayaknya. Cuma tuh sate tahu kayak tahu. Oke. Nah, kita akan jalan-jalan di Old Town dari Lille. Nah, Old Town Lille ini dia adalah jantung kota ya. Di sini dia lebih rame. Dia banyak restoran, banyak kafe, banyak bank. Pokoknya di sini rame banget lah. Dan nanti aku akan tunjukin ya tipe-tipe bangunannya tuh kayak apa. Ini kita udah mulai lihat ya, bangunannya tuh yang coklat-coklat kayak gitu, dia model-modelannya Flanders lagi. Kebayang satu kota tuh bentukan bangunannya begitu tuh, cantik banget, dan kadang rasanya nggak kayak lagi ada di Prancis, tapi kayak lagi ada di Belanda atau di Belgia. Nah, ini kita bisa lihat bentukannya kira-kira kayak gini ya, dengan segitiga ini di atapnya. Nah, ini ya gitu, di sebelah kanan, kiri, dia semuanya adalah toko-toko, ada butik, ada kafe, nanti juga mungkin kita bisa lihat ada kebab ya, tadi kalau ada teman-teman yang nanya, susah nggak sih untuk nyari makanan halal di Prancis atau di Lille? Nggak, karena di mana-mana itu ada kebab. Di setiap sudut kota itu ada kebab ya. Dan kebab itu juga bisa dibilang makanan yang murah untuk mahasiswa. Jadi biasanya kita, teman-teman mahasiswa juga banyak yang beli kebab gitu dibandingkan beli makanan di restoran. Karena satu kebab juga tuh harganya bisa sekitar 4 atau 5 euro ya, alias 80.000 rupiah. Gitu. Nah, ini kita window shopping dulu nih ya. Ceritanya kita lagi window shopping di Lille. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau screenshot terus di-share di Instagramnya boleh banget, terus mention @chandrika_travel dan Ivi juga Sompo. Boleh banget nih, kita tuh lagi jalan-jalan di Lille.
Nah, kita bisa lihat ya bangunannya coklat-coklat kayak gini. Jadi juga ada supermarket nih, di sini ada Bio Sebong, itu adalah supermarket. Nah, ini adalah museum berikutnya yang aku akan ceritain. Ini namanya adalah Masuk dari sini coba. Ini namanya adalah Hospice Comtes de Museum. Cuma ini agak unik ya, jadi museumnya itu benar-benar di tengah kota, dia kayak kalau nggak benar-benar ngelihat bisa nyaru sama sebelah-sebelahnya. Nyaru sama kafe, sama resto, padahal di sini ada museum. Oke, aku langsung kasih lihat aja bentuk dalamnya. Nah, ini adalah bentuk dalam dari Hospice Comtes Museum. Museum ini sendiri itu awalnya adalah rumah sakit. Dia pada tahun 1200-an, ini adalah rumah sakit yang dibangun oleh Jean itu adalah kontes dari daerah Flanders. Nah, dia ada di istana dan dia membangun rumah sakit di tengahnya. Rumah sakit ini ditujukan untuk orang sakit dan juga orang yang miskin atau yang kurang mampu gitu. Jadi dia memang pengen untuk membantu orang-orang lain gitu. Nah, si rumah sakit ini dia beroperasi sebagai rumah sakit itu sampai ke Revolusi Prancis. Setelah Revolusi Prancis, dia adalah panti asuhan dan juga rumah bagi lansia. Nah, sekarang semenjak tahun 1960-an dia sudah menjadi museum, di mana di museum ini diceritakan mengenai sejarah Lille dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Nah, kita bisa melihat sejarah Lille dari Musée Hospice Comtes Museum ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, jadi tadinya adalah rumah sakit. Nah, ini kayak ada barak-baraknya, lorong. Nah, kemudian ini juga bagian dari museumnya, dia menceritakan tentang sejarah kota Lille, siapa saja yang memerintah, siapa saja yang berkuasa. Dan kita juga bisa lihat di sini ada dapur ya, jadi ini adalah dapur rumah sakit pada zaman dulu. Dan ini sangat unik, kenapa? Karena ubin-ubinnya ini dia kayak ubin-ubin yang kita bisa lihat di Belanda ya, di Delft, dia ubin-ubin yang warna biru kayak gini. Ini unik banget ya, karena aku nggak pernah lihat ini di bagian Perancis yang lain. Nah, dan juga di sini juga terdapat lukisan-lukisan anak kecil. Lukisan itu adalah hadiah dari orang tua yang dulu happy, atau anak-anaknya tuh disembuhin di sini. Jadi dia mengasih hadiah ke rumah sakit dengan memberikan lukisan-lukisan anak kecil. Oke, ini lagi-lagi tadi tentang sejarah dari Lille itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah salah satu ruangannya. Salah satu ruangannya, ini tadi yang aku bilang ada Lion de Flandre. Ini adalah lambang dari daerah Flanders. Dan juga di tengah-tengah sini itu ada taman. Jadi tadinya ini adalah taman. Dan tamannya ini digunakan untuk menumbuhkan tanaman obat-obatan. Jadi kalau misalnya yang sakit itu membutuhkan obat, dia bisa langsung metik di kebunnya sendiri. Gitu. Nah, untuk harga masuknya ke museum ini itu sekitar 4 euro, dan dia tutup di hari Selasa, seperti museum-museum yang lain. Oke. Nah, habis dari museum, kita lanjut lagi dikit, kita ke depan. Ini adalah masih di Kota Tua, namanya adalah Rue de la Monnaie. Ini adalah jalan yang paling hype di Lille. Nah, ini kita bisa lihat ada bar juga. Ada makanan, ada restoran. Nanti aku di akhir juga akan menceritakan kuliner apa sih yang khas ya, yang khas dari kota Lille. Itu yang kita tunggu-tunggu tuh. Bikin lapar itu, aku juga bahas ngebuat lapar. Oke, untuk Kota Tua segini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ini ada yang nanya, Kak, beberapa bangunan di Lille yang disampaikan Kak Cuni itu kan runtuh. Itu faktor apa ya, Kak? Apa memang usia bangunan atau ada peristiwa tertentu? Oke. Dari yang aku tahu itu dia
ini sih, karena dia bahan bangunannya dia nggak bisa tahan beratus-ratus tahun gitu. Jadi ya udah dia runtuh. Cuman memang ada juga beberapa yang terbakar gitu. Jadi ada yang memang dia usianya sudah tua dan juga ada juga yang terbakar. Jadi tergantung bangunannya gitu. Oke, nah terus ada yang nanya lagi, arsitektur bangunan di Lille itu bentuknya apa aja? Mungkin temanya Flanders itu tadi ya, Kak? Ya, benar-benar. Seperti yang aku udah bilang, dia kebanyakan temanya bergaya Flanders tadi, seperti kita juga bisa lihat di Belanda dan juga Belgia. Dia warna bangunannya itu adalah warna-warna coklat bata, jadi ya coklat bata yang tadi itu dengan di atasnya atapnya itu segitiga gitu. Seperti tadi yang udah kita lihat bareng-bareng. Oke. Nah, terus ini kalau kita mau makan yang paling murah itu enaknya kebab atau sandwich atau McD? Yang paling hemat budget. Ya, pertanyaan ini. Karena pernah nyobain semua yang paling murah ya. Kalau buat aku, yang paling murah itu adalah makan sandwich supermarket. Karena kadang sandwich supermarket itu cuma 1 atau 2 euro. Kalau McD, tergantung paket. Ada McD itu ada paket kayak yang 5 euro gitu. Biasanya ada tuh 5 euro udah lengkap. Ada burger, ada kentang, sama ada minuman. Nah, kalau mau burger doang bisa tuh yang burger, apa sih, yang kecil itu, yang beef burger kecil, itu cuma 2 euro sebenarnya kalau ada di McD sini gitu. Jadi saranku sih sebenarnya either di supermarket beli sandwich atau ya tadi si McD yang beef burger 2 euro itu. Cuman sebenarnya sih akan lebih hemat dan lebih kaya nutrisi kalau misalnya kita nyewa di Airbnb terus kita masak sendiri ya. Karena barang-barang kebutuhan di Prancis itu juga nggak mahal. Misalnya kita bisa belanja tuh bisa 20 sampai 30 euro untuk 1 minggu. Jadi ya udah 1 minggu itu makan itu aja, kita bisa bawa bekal, bisa makan di taman, bisa makan di tempat umum, itu nggak ada masalah gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau lebih murah itu kita masak sendiri ya. Benar. Tapi kalau memang nggak mau masak ya mau nggak mau pilihan antara sandwich atau McD burger yang 1 dan 2 euro itu ya. Iya, benar. Siap. Oke. Udah? Udah, Mbak. Oh, udah. Oke. Minta nambah nih Mbak Cuni. Saya dari tadi kayaknya rame terus turun. Apa-apa. Moga-moga nggak ngantuk ya. Moga-moga masih seru nih. Oke. Berikutnya kita akan ke destinasi yang berikutnya. Destinasinya itu namanya adalah Citadel de Lille. Citadel de Lille, nah ini menarik banget ya, di tengah kota tiba-tiba ada bentukan segi 5 kayak gitu, apakah gitu ya. Nah ini dia adalah benteng pertahanan Lille pada zaman dulu. Seperti tadi yang udah aku ulang-ulang di sejarahnya, kalau misalnya kita pernah berada di bawah kekuasaan Spanyol, dan pada saat itu Louis ke-14 berhasil mengembalikan kota Lille dari Spanyol. Nah, saat itu di abad 17 itu dia juga membangun yang namanya si benteng ini. Dia juga membangun benteng yang namanya si Citadel de Lille ini. Ini adalah benteng pertahanan dan dia bentuknya adalah segi 5. Awalnya di sini itu adalah rawa-rawa ya. Awalnya dia adalah rawa-rawa, ada juga si sungai itu. Nah, akhirnya dia menaikkanlah dan dia membuat benteng pertahanan. Nah, sampai sekarang sebenarnya di dalam ini masih digunakan. Sampai sekarang itu dia masih digunakan sebagai salah satu markas tentara Prancis, masih digunakan dan kita nggak bisa masuk ke dalam sini. Nah, kita bisa lihat ini adalah gerbangnya. Kita nggak bisa masuk ya. Jadi kalau misalnya kita masuk tuh ada satu opsi, yaitu ada kayak guided tour-nya gitu, ada tour itu setiap sebulan sekali. Nah, ini kita bisa lihat. Dalamnya bentuknya kayak gini. Ini ada gerejanya juga di dalam sini. Nah, ini pembangunannya sendiri itu dia memakan waktu selama 3 tahun dengan menggunakan 3.000 buah batu dan juga 60.000 batu bata. Dan menggunakan 2.000 orang untuk membangun si Citadel de Lille ini sendiri. Nah, tadi kita lihat ya, ini kan di sekelilingnya itu sebenarnya ada taman ya.
Jadi kalau misalnya mau lihat area hijau yang paling luas di Lille itu ada di sini. Di taman itu dia sekitar 60 hektar. Nah, di taman itu dia bukan cuma taman publik biasa, tapi ada juga taman-taman yang lain. Misalnya ada taman bermain yang namanya Sita Park. Nah, kita bisa lihat ini versi Google Map-nya. Citadelle de Lille ada di sini, lalu di sini ada Sita Park. Di sini ada namanya Zoo Lille, alias kebun binatang. Nah, ini ya, ini adalah Sita Park-nya, itu dia permainan wahana-wahana untuk anak kecil. Bisa lihat bocah-bocah ini. Nah, kalau misalnya kita mau masuk ke Sita Park, itu untuk satu wahananya, dia per wahana sebenarnya. Dia per wahana itu sekitar 2,5 euro atau 40.000. Dan bisa juga kalau misalnya mau beli tiket terusan untuk sehari, itu harganya sekitar 15 euro. Cuman emang wahana-wahana di sini itu nggak sewah di Dufan ya, jadi ini kayak lebih buat anak kecil. Ini roller coasternya aja dia pendek kayak gini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Bentukannya dari Sita Park ini. Semuanya buat anak kecil. Oke. Nah, kemudian selain Sita Park, ada juga yang namanya Zoo Lille. Jadi kalau teman-teman mau ke kebun binatang, disinilah tempatnya. Kita bisa ke yang namanya Zoo Lille. Ini adalah kebun binatang juga salah satu yang paling terkenal dan yang paling banyak dikunjungi yang ada di Prancis. Dia sendiri terdapat lebih dari 400 hewan yang ada di zoo ini. Dan dia tematik ya, dia ada tema-temanya. Jadi kayak misalnya ada yang tentang Afrika, ada yang tentang daerah tropis, ada yang tentang Amerika. Jadi bervariasi banget hewan-hewan yang ada di sini. Nah, kita bisa lihat ada si badak, ada si angsa juga. Cuman kalau dari yang aku lihat ya, kalau misalnya di Prancis itu sebenarnya koleksi hewannya nggak sebanyak yang ada di Indonesia punya. Kayak misalnya di SeaWorld atau mungkin di Taman Safari gitu ya. Jadi nggak sewah lah, nggak sewah yang Indonesia. Cuman ini udah cukup untuk orang-orang sana gitu. Nah, untuk masuknya sendiri itu adalah 4 euro dan dia juga buka setiap hari kecuali hari Selasa. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang tinggal di Lille itu bisa masuk gratis ke sini itu dengan menggunakan satu pass. Namanya adalah Pass Lille. Ini burung hantu-hantuan. Oke. Sampai sini dulu mengenai destinasi-destinasi kita di Lille. Aku akan lanjut ke setelahnya. Nah, setelahnya aku akan menceritakan tentang makanan. Jadi tunggu-tunggu ya dari tadi ya, tentang makanan yang ada di Lille. Nah, kuliner, salah satu kuliner yang paling terkenal di Lille, itu namanya adalah carbonate flamand. Itu bentukannya seperti ini. Dia mirip banget kalau teman-teman pernah makan yang namanya boeuf bourguignon, itu mirip seperti ini nih. Dia adalah daging sapi dan dia dimasak dengan menggunakan bir. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak minum bir, aduh sorry banget nggak bisa makan ini. Nah, kemudian pada saat dia masak, dia ditambahkan dengan bawang bombay, lalu ada mustard, brown sugar, dan juga ada roti-roti kecilnya nih yang ada di sini. Gitu. Nah, ini adalah makanan khas dari Lille dan juga makanan khas daerah Flanders. Jadi kalau misalnya teman-teman juga bisa menemukan ini itu di Belgia dan juga Belanda. Untuk harganya sendiri, dia harganya ada di 15 euro atau sekitar Rp220.000. Dan aku juga ngasih satu rekomendasi resto. Ini restonya asik banget kalau teman-teman mau nyobain kuliner Lille, itu bisa ke restoran ini. Namanya adalah Estaminet au Vieux de la Ville. Letaknya sendiri itu ada di Old Town dan dekat dengan katedral yang tadi kita udah jalan-jalan. Nah, makanan yang kedua itu adalah Welsh, namanya adalah Welsh. Maaf lagi-lagi ini ada birnya makanannya. Jadi ini itu adalah roti dan juga ham yang dimasak dengan keju cheddar dan juga dengan bir ya. Nah, dia biasanya pada saat dia pembuatannya itu ditambahkan mustard dan juga saus lain, lalu kemudian di oven. Akhirnya baru disajikan di atasnya itu telur.
gitu. Nah, kalau ini dia tidak bisa ditemukan di Belanda atau Belgia, ini memang khas di Perancis Utara. Untuk harganya sendiri tergantung, jadi tergantung dengan isian-isiannya. Untuk harganya sendiri ada dari harga 12 sampai 15 euro. Dan aku juga rekomendasi restonya masih sama nih kayak tempatnya yang tadi, yaitu Estaminet au Vieux de la Vie. Jadi kalau teman-teman mau nyobain kuliner Lille apa aja, bisa datang ke restoran ini. Gitu. Kayaknya ada pertanyaan, bener nggak, Mas? Iya, ada yang nanya, tempat-tempat tadi itu kenapa tutup di hari Selasa? Oh, memang kebanyakan museum itu memang tutupnya di hari Selasa. Aku kurang tahu kenapanya, tapi memang begitu di Prancis dan di Eropa yang lain memang kebanyakan di hari Selasa ya. Mungkin kalau tebakan aku sih, mungkin kalau misalnya dia tutupnya weekend kan banyak yang datang pas weekend gitu. Mungkin pas Selasa tuh paling dikit kali yang datang. Jadi ya udahlah ditutup dulu aja, dia milih harinya di hari Selasa. Gitu. Mungkin buat maintenance juga atau apa ya pada saat itu ya. Betul. Oke, dah. Kalau udah, nah tadi aku udah cerita, aku akan menjelaskan tentang festival paling besar yang ada di Lille. Namanya adalah Braderie de Lille. Bentuknya seperti ini, mungkin kalau dilihat kayak biasa aja ya, kayak pasar barang loak gitu. Memang dia adalah pasar barang loak, tapi dia adalah pasar barang loak terbesar yang ada di Eropa, dan itu letaknya ada di Lille. Dia diadakan setiap tahun, itu di awal bulan September, dan dari sejarahnya itu sudah ada dari abad ke-12. Bayangin dari abad ke-12 sampai sekarang, ada nih yang namanya si Braderie de Lille ini. Untuk pengunjungnya itu sekitar 2-3 juta pengunjung per tahun. Jadi dari mana-mana, dari negara Eropa lain, dari selatan Prancis, tengah Prancis, semuanya banyak yang datang ke Lille pada saat itu cuman untuk datang ke pasar loak ini, Braderie de Lille. Karena emang ini gede banget. Jadi dia totalnya itu adalah sekitar 100 km dengan total ada 10.000 stand yang ada di situ. Nah, selain itu juga ada juga konser di situ, dan dia ada berbagai wahana. Dan yang paling khas itu ada stand makanan, yaitu mereka menjual moule frite. Moule frite itu adalah kerang yang disajikan dengan French fries. Jadi itu adalah makanan khas daerah Lille juga. Gitu. Yang lebih unik adalah setiap restoran yang menjual si moule frite ini, jadi dia kan kerang nih bentuknya ya. Setiap restoran yang menjual moule frite ini, dia lomba-lombaan untuk tinggi-tinggian si kerang gitu. Jadi kerangnya yang udah selesai dimakan, ditumpuk aja di depan resto gitu. Mana yang paling tinggi gitu. Jadi kayak lomba-lombaan, kompetisi mana nih kerang mana nih yang paling tinggi, resto gue apa resto lu gitu istilahnya. Gitu. Itu menarik banget. Nah, untuk lebih jelas, aku akan memutarkan video tentang Braderie de Lille ini. Ce week-end avait lieu le plus grand marché aux puces d'Europe, la Braderie de Lille. 100 km d'étal, 3 millions de visiteurs. Et 10 000 bradeux qui n'avaient qu'une angoisse, qu'il pleuve. Finalement, le soleil a joué à cache-cache avec la pluie. À la braderie, il y a deux choses importantes, la météo et l'argent. Avec une moyenne de 177 jours de précipitations par an, un peu plus qu'à Paris, et 1600 heures d'ensoleillement contre 1700 dans la capitale, les Lillois savent qu'ils prennent le risque d'une averse pendant ces 2 jours de grand déballage. Mais l'ambiance, les moules frites et la chaleur humaine sont les meilleurs remparts contre les intempéries. Monsieur, qu'est-ce que vous avez là par exemple? C'est une ancienne radio, bah voilà. Bon, voilà. Élodie est journaliste et écrivain. Cette Lilloise connaît l'histoire de la braderie sur le bout des doigts. Si depuis l'origine, elle se tient chaque année à la fin de l'été, c'est en raison de contraintes climatiques. La braderie de Lille, elle découle d'une foire médiévale qui s'appelait la Franche Foire et qui avait lieu depuis au moins le XIIe siècle, fin août, parce que c'était la période où le niveau de la Dole, donc qui est notre rivière, était le plus bas. Et donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'inondation et que tous les marchands qui venaient
des pays voisins, mais aussi de l'Europe du Sud, puissent arriver jusque dans le cœur de la ville pour vendre, il fallait s'assurer que le niveau de l'eau était bas. Et pour cause, les pluies automnales faisaient régulièrement déborder la Deûle avant qu'elle ne soit canalisée, inondant les quartiers commerçants. Mais parfois, la météo de la fin de l'été peut jouer de mauvais tours. En 2011, une tempête avait entraîné la fin prématurée de la braderie. Alors quand on est un bradeux, il vaut mieux garder un œil sur le ciel. Oh, prie! Qu'est-ce que je fais moi avec tous mes trucs là s'il pleut? Nah, dia bilang sering hujan gitu, jadi mereka berharap untuk nggak hujan lah di hari itu, karena kita bisa rugi gitu. Nggak ada pawang hujan ya kalau misalnya di Prancis. Braderie, comme pour tous les autres vendeurs, son emplacement est gratuit et si la météo le lui permet, elle peut se faire jusqu'à 600 € les bonnes années juste en vidant ses placards. Voilà, j'ai un petit kit de cuisine. Voilà, on a un Ken qui n'a pas pris une ride. On a les trucs que les copines, je suis désolée pour la personne qui lui a acheté, ça c'est les copines qui nous refilent leur pyjama vraiment laid. Mon objectif c'est de ne plus avoir de bazar. C'est notre rêve à toutes dans le quartier, les femmes lilloises, c'est d'un jour ne plus rien avoir à vendre à la braderie et que ça soit nickel chez nous. La règle numéro 1 du chineur pendant la braderie, c'est l'équipement, une bonne paire de chaussures et des vêtements de pluie. Oke. Tadi dia bilang juga kalau misalnya ini gratis gitu ya. Jadi dia untuk bisa jualan di situ itu juga gratis dan dia bisa dapat sampai 600 euroan satu hari. Padahal dia jual barang kayak cuman 50 sen, kayak cuman €1, €2, tapi keuntungannya tuh gede banget. Saking ramenya orang-orang yang datang ke Braderie de Lille ini. Nah, tadi aku juga cerita ya tentang si kerang yang dia lomba tinggi-tinggian kerang nih aku tunjukin. Mais rien ne l'atteste en fait. Dans cette tradition du moule frite, en tout cas, elle s'est vraiment grandement développée au XXe et on a un restaurant qui s'appelle Les Moules qui en a fait sa spécialité. Longtemps, les restaurants ont organisé des concours du plus gros tas de coquilles de moules, une tradition qui s'est perdue avec le durcissement des réglementations en matière d'hygiène. Il y a encore 15 ans de ça, on pouvait voir des énormes tas de moules qui pouvaient monter quasiment jusqu'à 2 mètres de hauteur. Et c'était vraiment une grosse attraction sur l'île. Alors il y a différentes façons de préparer la moule. La plus simple, c'est la moule marinière. Vous avez aussi la moule maroilles. Forcément, dans le nord, on fait la moule maroilles. Elle peut vraiment se décliner sous toutes les formes. Chaque année, il se consomme en moyenne 500 tonnes de moules et 30 tonnes de frites pendant la braderie. Et pour les brocanteurs comme pour les visiteurs, c'est un plaisir de les déguster en terrasse ou à l'abri quand il fait vraiment trop mauvais. Une vraie braderie, une moule marinière, une frite, un pain beurre et un vin blanc. Et là, tu te régales. D'accord. Bilan météo de cette braderie, 17 degrés au thermomètre et une alternance. Oke, itu tadi ya sekilas tentang Braderie de Lille. Aku jadi pengen banget ke situ buat belanja. Oke, tadi kayaknya aku lihat ada pertanyaan ya, Mas Ray ya? Ya, betul. Ada yang nanya, mungkin bisa dijelasin juga ya Mbak Cuni. Waktu idealnya itu kita bisa jalan-jalan ke Lille dengan semua destinasi yang udah Mbak Cuni kasih, itu idealnya berapa lama? Okay. Karena ada yang khawatir kalau misalkan hanya punya waktu 1 hari atau kurang dari 1 hari. Oke. Sebenarnya enaknya sih 2 hari, cuman kalau 1 hari itu udah cukup banget buat datang semua yang tadi aku bilang. 1 hari itu sebenarnya udah cukup banget, cuman ya kita nggak bisa masuk ke museum, misalnya kita nggak bisa naik ke atas tower, mungkin kita nggak bisa ngelihat zoo-nya atau nggak bisa main gitu. Cuman 1 hari sih menurut aku udah cukup ya, kalau misalnya buat ngelihat kota Lille aja, gitu. Oke. Ada lagi? Udah nggak? Oke, sekarang kita akan ke next-nya, karena kini adalah acaranya IVI, di mana kita belajar bahasa Prancis. Nah, aku akan menyontohkan sedikit tentang bahasa Prancis dasar, yaitu mengucapkan salam. Mungkin ada teman-teman, mungkin banyak yang udah tahu ya, cuman mungkin ada juga nih yang belum tahu. Gimana sih cara kita mengucapkan salam dalam bahasa Prancis? Nah, nanti aku akan sebutin cara ngomongnya, terus teman-teman bisa open mic untuk ikut untuk berbicara gitu. Nah, pertama kalau kita mau ngomong selamat pagi atau selamat siang, kita ngomongnya adalah bonjour. Mungkin bisa dibuka mic-nya terus ngikutin. Bonjour. Oke. Nah, kalau selamat malam, kita ngomongnya adalah bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Jadi kalau BON dalam bahasa Perancis itu adalah bon, dan OI itu dibacanya oa, jadinya bonsoir. Nah, kalau kita mau ngucapin halo ke temen, kita juga bisa ngomong salut. 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 T-nya nggak dibaca ya, salut. 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 Nah, kemudian kalau kita mau nanya apa kabar, kita bisa bilang comment ça va. Comment ça va. Comment ça va? Jawabannya, ça va? Comment ça va? jawabannya va bien, merci. dari va bien, merci. Merci. Oke, itu ada teman-teman yang udah nyebut ça va bien, merci. Itu bisa. Ça Bisa va juga bien, merci. merci. Atau bisa juga très bien, merci. Itu semuanya merci. Oke, berikutnya kalau misalnya kita mau nanya siapa namamu, kita ngomongnya adalah yang paling bawah. Comment tu t'appelles? 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 Oke, jawabannya adalah je m'appelle bla bla bla. Je m'appelle Juni, par exemple. Je m'appelle Johan. Je m'appelle Naya. Je m'appelle Johan. Oke, d'accord. Oke, thank you. Partisipasinya kita belajar bahasa Prancis sedikit. Nanti minggu depan kita belajar bahasa Prancis lagi dikit di virtual tour kita. Oke. Nah, sekarang aku juga akan menceritakan tentang beberapa kota yang ada di sekitar Lille yang cocok untuk dikunjungi dalam perjalanan ke Lille ya. Jadi misalnya teman-teman dari Lille terus kayak, wah udah semua nih mau lihat Lille, pengen jalan-jalan ke luar kota yang deket. Nah, aku merekomendasikan beberapa kota ini. Gitu. Nah, yang pertama, nama kotanya adalah Dunkerque, atau tulisannya adalah Dunkerque, Dunkerque. Kita bisa lihat Dunkerque ini adalah kota pelabuhan, dan dia terletak di Laut Utara ya. Kita bisa lihat di sini adalah Laut Utara. Dia berbatasan langsung dengan Inggris. Nah, Inggris tuh ada di atas sini. Dan Dunkerque ini adalah pelabuhan terbesar ketiga yang ada di Perancis setelah Marseille dan juga Le Havre. Untuk jaraknya sendiri, dia 1 jam naik mobil dari Lille, dan kita juga bisa naik bis atau kereta. Juga nggak beda jauh, 1 jam 15 menit, dan harganya dari 9 sampai 20 euro, alias startingnya kalau dirupiahin dari 170.000 rupiah. Nah, mungkin kalau teman-teman juga pernah ada tuh filmnya ya tentang kota Dunkerque, karena dulu pernah ada operasi perang terbesar yang ada di kota ini. Nah, kota ini dia itu karena dia di pinggir pantai, tentunya dia banyak pantai-pantai yang terdapat di kota ini. Nah, ada 6 pantai yang besar, dan aku akan cerita mengenai 2 pantai yang patut untuk dikunjungi. Yang pertama, ini namanya adalah Malo-les-Bains. Malo-les-Bains itu dia pantainya sepanjang 4 km. Dan kita bisa lihat di sini bangunannya adalah warna-warni, dan di sini ada kabin-kabinnya nih. Ini kalau di zoom in, dia ada kayak kabin-kabinnya gitu. Kabin-kabinnya juga warna-warni. Nah, kalau misalnya teman-teman mau berwisata sama keluarganya, sama temennya, itu cocok banget kalau misalnya ke pantai ini ya. Jadi dia banyak banget aktivitas, kayak misalnya berlayar, ada kano, ada yachting, ada naik pedal. Jadi itu kayak banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan di pantai ini, bukan cuman ngeliatin si ombak aja, gitu. Nah, kemudian ada juga pantai yang lain, rekomendasi dari aku, namanya adalah Petit Fort Philippe. Nah, kita juga bisa lihat ya, ada si kabin-kabin ini. Cuman kalau di kabin-kabin ini, dia lebih, warnanya lebih teratur, lebih sama semua gitu. Kita bisa warna biru, warna putih. Nah, ini juga sama, ini juga aktivitasnya cocok untuk keluarga. Ini ada yang santai-santai, sama keluarga, sama teman-temannya. Ini nih seru banget di sini. Nah, pantai-pantai yang ada di Dunkerque ini, dia itu tergabung dalam sebuah dun ya. Kalau teman-teman tahu, ini namanya adalah dun, jadi kayak gurun pasir yang besar, dan dia digabung sama pantai. Nah, di Dunkerque ini dan di sekitarnya namanya adalah Dun de Flandre.
Kalau teman-teman dulu mungkin pernah ikut virtual tour kita yang ke Bordeaux, itu ada namanya Dune du Pilat. Nah, di sini ini namanya adalah Dune de Flandre. Nah, si Dune de Flandre ini dia sangat-sangat luas. Dia ada sekitar 1.000 hektar in total, dan dia juga banyak sekali pantai-pantai ada di sini gitu ya. Jadi nggak cuma satu pantai, ada beberapa pantai. Dan si Dune de Flandre ini bukan cuma ada di kota Dunkirk, tapi ada di kota-kota lain juga di sekeliling Dunkirk gitu ya. Saking panjangnya gitu. Nah, kita bisa explore Dune ini, kita bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, dan kita juga bisa naik kuda ya. Kita juga bisa naik kuda untuk menyusuri si pantai ini. Nah, setiap Januari sampai April dia ada karnival. Dan kita juga bisa melakukan berbagai aktivitas air seperti tadi aku udah sebutin, bisa kayak, terus bisa kano, bisa paddling, pokoknya banyak banget aktivitas juga yang bisa dilakukan di Dune de Flandre ini. Gitu. Nah, oke, kayaknya aku lihat ada pertanyaan. Benar, Mas Rey? Iya, betul. Oke. Nah, Lille ini kan berbatasan dengan Belgia ya, betul ya, Mbak ya? Yes, benar. Apakah ada tanda perbatasannya? Biasanya kalau di Eropa itu setiap negara dia ada tulisannya. Misalnya ini udah Jerman, ini udah Perancis gitu. Jadi ada tulisannya kalau kita udah pindah negara. Gitu. Oke, nah terus tadi tuh kita sempat lihat kabin. Itu ada yang nanya itu kabin apa bedroom? Itu kabin. Jadi kita bisa menggunakan kabin itu, dia kayak ada ruangan kecil gitu, kita bisa gunain untuk apa aja, tapi kita mesti bayar. Nggak gratis ya untuk masuk ke dalam situ. Gitu. Nah, bayarnya berapa? Bayarnya sendiri sebenarnya aku kurang tahu itu bayarnya. Sorry banget nih, aku kurang tahu itu dia bayarnya berapa. Cuman dia harusnya tuh bayarnya kayak sekitar per jam gitu. Dan menurutku dia per jamnya mungkin maybe sekitar 20-an or 30-an euro. Gitu. Oke, lumayan mahal ya? Lumayan. Baik. Oke, sip. Sudah. Ada lagi nih. Berarti Lille lebih dekat ke pantai ya, bukan pegunungan ya? Iya, dia sebenarnya 1 jam perjalanan sih. Dia 1 jam perjalanan. Dan juga di kota-kota sekeliling Lille itu ada juga yang kayak pegunungan tinggi juga gitu. Jadi ya bisa gunung juga, bisa ke laut juga. Gitu. Oke, c'est bon, on continue. Oke, d'accord. Oke, nah tadi kita udah ke kota yang namanya Dunkirk. Kita berikutnya akan ke kota yang namanya Kassel. Tadi kalau ada teman-teman yang nanyain soal gunung, nah kota ini adalah kota abad pertengahan yang terletak di puncak Mont yang namanya adalah Mont Kassel, di mana tingginya itu adalah 176 meter di atas permukaan laut. Di mana kota Kassel ini adalah puncak tertinggi dari Flanders-nya Prancis, alias di bagian utara Prancis. Nah, kenapa kota ini spesial? Karena kota ini disebutnya sebagai village, bukan kota ya, sebenarnya desa terbaik Prancis pada tahun 2018. Nah, ini sangat-sangat jarang. Kenapa? Karena biasanya desa terbaik Prancis itu kalau nggak ada di sebelah timur, dia ada di sebelah selatan. Tapi ini dia adanya di utara. Untuk jalannya sendiri itu ditempuh dengan 1 jam perjalanan dengan transportasi umum dari Lille. Kita bisa naik kereta lalu nyambung ke bis. Nah, itu harganya adalah jarak tempuhnya adalah sekitar 1 jam perjalanan. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau naik ke mobil, ini juga bisa. Jaraknya sendiri adalah 51 km alias 43 menit naik mobil dari Lille ke Kassel. Nah, ini adalah pemandangan dari atas kota Kassel. Kita bisa lihat ya. Nah, di Kassel ini sama seperti di tempat-tempat lain di utara Prancis, dia juga ada yang namanya Grand Place. Seperti ini kira-kira Grand Place-nya. Dan Grand Place-nya ini juga dia terdapat Museum Flanders di situ. Dan museum ini dia menceritakan tentang sejarah dari Flanders itu sendiri. Gitu. Kemudian juga ada di Kassel, dia juga ada katedral, namanya Notre Dame de la Crypte. Kita bisa lihat ya, ini agak beda bentuk bangunannya, dia segitiga gini. Dia agak beda sama katedral biasanya.
Dan kemudian juga ada yang namanya taman. Nama tamannya adalah Jardin du Mont Récollet. Nah, kita bisa lihat ada taman ini. Tamannya ini ada yang di luar dan juga ada yang di dalam. Jadi ada peruangan-peruangan gitu, ada tanaman-tanamannya gitu. Nah, untuk bisa masuk sini sendiri itu dia harganya adalah sekitar 8 euro ya untuk bisa masuk ke taman. Kita bisa lihat ya. Tamannya ini fotogenik banget, instagramable gitu ya. Kita bisa lihat dengan gaya-gaya Flanders yang tadi yang segitiga-segitiga ini. Nah, dan yang terakhir, yang paling spesial itu ada kincir angin. Namanya adalah Moulin de Cassel. Ini spesial banget, kenapa? Karena di Perancis itu jarang namanya kincir angin. Karena kincir angin itu adalah khasnya Belanda banget. Nah, tadinya terdapat sekitar 20 kincir angin yang ada di sekitar sini, cuman sekarang udah tinggal 1, yaitu udah tinggal yang ini. Nah, kincir angin ini biasanya digunakan untuk apa sih? Nah, biasanya dia digunakan untuk memproduksi tepung, lalu di dalamnya juga bisa digunakan untuk menguliti hewan, jadi untuk memotong kulitnya hewan itu. Lalu bisa juga digunakan untuk memproduksi minyak di dalam kincir angin ini. Tapi sayang banget, kincir angin ini dia nggak bisa masuk untuk umum. Dia bisa masuk itu cuman sekitar beberapa kali setahun. Gitu. Nah, kayaknya udah dulu jalan-jalan kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke kuis. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan. Mungkin sebelum kuis kita bisa foto ya, Mbak ya? Boleh. Oke, di stop share dulu. Nanti teman saya Renaldi yang akan jadi fotografernya. Ya, jadi jangan lupa ya teman-teman ya tadi ya udah belajar bahasa Perancis sedikit. Kalau mau lebih belajar lagi bisa belajar bahasa Perancis di IV. Oke, kalau ada yang penasaran tadi tentang kuliah di Perancis atau di Lille, jangan lupa tanya-tanya ke Kampus France. Atau mau tahu lebih jauh mengenai kegiatan-kegiatan IV, bisa banget follow Instagram kita di @iv_Indonesia. Oke, terus kalau mau jalan-jalan, hubungin aja Chandrika Travel. Kalau mau nanya-nanya tadi soal promo-promo yang dikasih oleh Sompo, tadi udah di awal Mas Riki udah sempat kirim di chat kita. Atau kalau mau tanya lebih jauh, bisa nanti hubungin aja nomor pendaftaran untuk. Nah, jadi nanti kita bisa kasih tahu lagi penawaran apa sih atau promosi apa sih atau hadiah apa sih yang ada dari Sompo tadi. Oke, gimana Renaldi? Oke, teman-teman bantu untuk buka kameranya ya. Kita foto bareng-bareng. Berapa kali nih Mas hari ini? Ada 3 kali aja. Oke teman-teman, thank you ya udah pada datang ya. Ada beberapa yang aku kenal, thank you udah datang. Oke, sudah siap semuanya ya. 1, 2, 3. Slide kedua sekarang. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Terakhir ya nih, pakai bahasa Perancis deh. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Wow. Oke, jangan pada keluar dulu karena masih ada kuis 3 pertanyaan untuk 3 orang pemenang sponsor dari Sompo. Silakan Mbak. Oke. Mbak Cuni mau ngetes nih. Tadi pada perhatiin atau enggak nih? Pada perhatiin apa enggak ya? Soalnya susah loh. Oke. Pertanyaan pertama. Jadi jangan ngomong, jangan open mic, pertanyaannya ditulis. Kalau misalnya yang benar, yang pertama itu yang dapat hadiahnya ya. Pertama adalah siapa nama pendiri Kota Lille. Ada 2 raksasa yang tadi aku tunjukin, itu siapa namanya. Kalau misalnya salah spellingnya nggak apa-apa, pokoknya yang penting mirip-mirip lah. Ada nggak nih yang bisa jawab? Apa susah ya? Bukan Dewa Zeus dan Dewa Mars, bukan? Oke, boleh nih Mbak Puji, walaupun agak-agak spellingnya beda dikit, benar? Namanya Lideric dan Phineas namanya. Lideric dan Phineas.
Oke, selamat untuk Mbak Puji mendapatkan hadiah pertama dari Sompo. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua ya. Sebentar, Mbak. Oke. Jawabnya jangan ke direct message ke Ivi ya, tapi ke chat publik ya. Oke, terus untuk yang nanti pemenang jangan lupa nanti kirimkan alamatnya ke nomor reservasi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya, tadi kan aku udah bilang kalau Lille itu salah satu kota yang terbesar di Prancis. Itu kota terbesar keberapa yang ada di Prancis? Wow, jawabannya kebanyakan benar semua. Penjawab pertama adalah Mbak Gianisha. Selamat Mbak Gianisha telah mendapatkan souvenir dari Sompo. Ini souvenirnya keren loh, mana aku habis dikirimin souvenirnya, ini banget, lengkap banget. Oke, sekarang yang pertanyaan yang ketiga. Tadi aku udah bilang tentang kuliner yang ada di Lille ya. Disebutkan satu aja kuliner khas Lille. Wow. Ramai banget. Mantap, begitu spellingnya benar semua. Oke. Kuliner, ada bilang kebab. Bukan. Yang penjawab pertama yang benar adalah Mbak Elsa. Dua-duanya dijawab carbonara, flamang, dan Welsh. Selamat untuk Mbak Elsa sudah memenangkan hadiah kuis dari Sompo. Felicitations. Felicitations. Oke, ada lagi Mbak Cuni yang mau disampaikan? Kalau dari aku, mungkin aku makasih ya buat teman-teman yang udah datang hari ini. Makasih juga buat Ivi atas kesempatannya dan juga buat Sompo atas sudah mensponsori kita. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa 2 minggu lagi di tanggal 31 Juli kita akan jalan-jalan kemana, Mbak? Kita akan jalan-jalan ke Toulouse dan Oke, sip. Toulouse dan Carcassonne. Oke, jangan lupa ya 31 Juli di jam yang sama. Oke. Bye-bye. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir, merci. Au revoir.